Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan kompas, tanda jejak, dan tanda alam. Yang pertama yaitu kompas. Kompas adalah alat bantu untuk menentukan arah angin. Sebelum ke cara penggunaan kompas, kita harus mengetahui bagian-bagian dari kompas. Yang pertama yaitu ada alat penggantung. Alat penggantung ini digunakan untuk memasukkan ibu jari agar bisa menempang kompas saat mendidih. Selanjutnya yaitu ada visir. Visir terletak di tengah-tengah tutup kompas. Fungsi dari visir itu untuk membidik sasaran. Selanjutnya ada dial. Dial yaitu bagian permukaan yang isinya tertera angka dan huruf seperti jam. Selanjutnya ada kaca pembesar, digunakan untuk agar kita bisa melihat angka-angka yang ada di dial itu lebih jelas. Adapun cara penggunaan kompas, yang pertama yaitu meletakkan kompas di daerah permukaan yang datar. Jadi tidak boleh miring atau berbalik, jadi harus lurus. Selanjutnya bisa dilakukan dengan cara memasukkan ibu jari untuk menekan kompas seperti ini dan telunjuk diarahkan ke depan gini. Lalu kita bidik sasaran melalui visir. Gini. Kita harus melihat apa itu sasaran kita yang akan kita bidik ke yang sejajar dengan visir ini. Terus selanjutnya kita dekatkan ke arah mata untuk melihat derajatnya. Kalau jika tidak kurang jelas angkanya, kita menggunakan dengan kaca pembesar, yaitu dengan ini memiringkan seperti ini. Dan selanjutnya yaitu tanda jejak. Tanda jejak itu selalu rahasia, biasanya memakai batu, memakai ranting, bisa memakai rumput, memakai goresan, dan lain sebagainya. Adapun contohnya sebagai yang pertama yaitu tanda jejak goresan. Gambar yaitu yang pertama tanda-tanda di atas tanah atau goresan. Di gambar sudah ada contoh-contoh tanda dari goresan. Contoh kotak pertama itu ada perang atau bermusuhan. Tandanya seperti V kedali X sama X, seperti yang sesuai pada gambar tersebut. Selanjutnya ada silang, itu jangan lewat artinya, dan lain sebagainya. Terus kita lanjut ke tanda-tanda dengan rumput. Ada 4 macam tanda-tanda dengan rumput. Yang pertama itu ada rumput tegak 1, itu artinya jalan terus. Yang kedua itu rumput 3 tegak lurus, itu artinya ada bahaya. Yang ketiga ada rumput tegak tapi atas itu belok kanan, kayak tekuk ke kanan, itu artinya jalan ke kanan. Dan yang keempat belok ke kiri atau bengkok ke kiri, yang artinya jalan ke kiri. Lanjut ke tanda-tanda dengan ranting. Yang pertama ranting tapi dia patah ke kanan, artinya jalan ke kanan. Kemudian yang kedua jalan ke kanan itu kayak di gambar ranting. Yang ketiga yaitu ranting kayu tapi dia sejajar satu saja, itu artinya jalan lurus. Lanjut yang ketiga yaitu tanda-tanda alam. Biasanya yang kita temui di Vietnam itu kayak kabut, terus awan, matahari, bintang, bulan, dan binatang. Yang pertama yaitu kabut. Salah satu contoh dari kabut yaitu biasanya kalau kabut tipis dan rata membumbung tinggi ke atas, itu pertandanya kurangnya uap air di udara dan cuacanya yang baik. Selanjutnya yang kedua yaitu awan.
kalau awan itu gelap, itu tandanya mau akan hujan. Selanjutnya yang keempat yaitu bintang. Biasanya kalau bintang itu terang sekali, itu petanda cuaca yang baik. Lanjut yang kelima yaitu bulan. Sama seperti bintang, jika bulan itu terang dan terlihat sangat cerah, itu cuacanya akan baik. Terakhir yaitu tanda binatang. Contoh salah satunya yaitu binatang laba-laba. Jika laba-laba itu cepat-cepat untuk bersembunyi atau tergesa-gesa untuk bersembunyi, maka cuacanya akan buruk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.